This meeting is being recorded. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, 12.30. Saya buka absensinya secara manual. Jadi silakan untuk presensi dulu. Dari mana ini? Ayo. Nah, selesai. Terus. Bapak-bapak silakan keluar absen. Terima kasih. Aku baru mau kasih operator saya belum absennya ada di headshot sekarang. Tanda tangan awal. Presensi dua-nya on the way. Nanti di tempat-tempat. Yang maju pertama berarti ya kita ya. Dan kelompoknya, ya nggak sih? Yang maju pertama? Yang kedua apa Glory ya? Dan teman-teman ya. Oke. Glory ya kedua ya. Oke. Berarti harusnya kelompok pertama udah datang untuk siap-siap. Kosong kalau dari sini. Belum masuk. Share tolong belum keluar dulu buat absen. Oke, silakan absen dulu untuk kelas saya. Oke. Sambil menunggu absen silakan dibaca grup line kita. Saya baru meninggalkan beberapa pesan di sana. Guys, fungsinya ini cuma 40. Jadi kalau kurang silakan duduk di sekitar sini. Karena kan pasti akan ada kelompok yang maju. Jadi tidak duduk. Oke. Silakan absen dulu sampai jam 12.45 untuk presensi pertama. Meanwhile, bisa membaca instruksiku di grup. Yang kelompok satu mana ini? Urutan satu. Kita baca kita. Oh iya. Yemima, Bella, Lydia sama. Oh iya, Yemima, Bella sama Lydia. Absen dulu. Absennya di mana? Yuk, habis itu digeser sini loh. Oke, teman-teman, nanti seperti yang saya sampaikan. Ketika kelompok maju, kelompok setelahnya silakan siap-siap di 14.8 ya. Jadi kalau ini sudah selesai, saya beri gambar bisa langsung masuk. Waktunya cuma 15 menit. Waktunya cuma 15 menit. Kalau dengar ini, berarti waktunya sudah habis. Pokok pinggir. Kita selanjutnya. Ini aja tuh, pinggir. Coba ya, ini udah kunci. Itu aja boleh tulis. Pokoknya kalau mendengar suara ini berarti 15 menitnya udah habis. Ingat ya, kita visi misi program kerja yang sesuai dengan target kalian, di mana kalian berada kampanyenya dan jargon atau ya.
Untuk point of view-nya boleh kalian sebagai pasangan calonnya atau sebagai timsnya. Ya. Apakah sudah digeser absen? Absennya udah digeser, absennya udah ya, oke. Silakan absen dulu yang pertama 12.34 sampai 12.45. Kelompok Jovita belum ada juga ini. Oh, soalnya pertama Jovita, Lydia sama Yemina. Suruh absen ke Ayu. Suruh absen. Ya sudah habis. Terus 10 menit. Udah? Besok kalau berapa? Yang sesuai sama audiens. Kayak kemarin aku bilang, kalau kalian lagi kurang-kurang kampanye di depannya petani, program kerjanya yang sesuai dengan kesejahteraan mereka. Nggak harus semuanya kan, Oke, teman-teman, kalian cuma saya sediakan 2 mic megafon ini buat saya. Jadi silakan dimanfaatkan. Kalau mic-nya lagi nyala, ya kabarin saya. Saya coba baterai. Ya. Silakan. Absen dulu. Yang baru datang silakan cari tempat duduk sambil menunggu absen. Yang udah dapat absen tolong segera digilir, cuma sampai 12.45. Kalau ada temanku yang belum absen berarti salah ngobrol. Itu kok dari tengah terus ke depan sih, gue ke belakang. Astaga, Edson ini ya. Yang belum absen bisa duduk ke arah sini karena absennya lagi di sini. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman. Yang maju urutan pertama sudah kelompoknya Yemina. Nomor 2 ada kelompoknya Glory. Nomor 3 Exxon. 4 Shannon dan Saji dan kawan-kawan. 5 Mira, sorry. 6 kelompok saya. 7 kelompok Aurel. 8 kelompoknya laki-laki dan 9 kelompoknya Tauzen dan 10 terakhir kelompoknya Queen. Wah, seru banget. Kayak baik. Kenapa jadi pusing ya? Oke, jadi cuma 10 kelompok, masing-masing 15 menit. Kelompok 1 mana? Absen dulu, tolong kita tangan kelompok. Absen dulu, absen. Ya, kelompok 1 absen dulu habis ini. Kalau yang mau presentasi ke belakang aja ya biar nggak muter-muter terus. Ya, terima kasih ya gue. Kelompok 1 silakan absen dulu. Nanti kalau absen.
Penampil satu sudah tampil atau sudah di panggung, silakan teman-teman yang kelompok 2 atau nomor 2 silakan masuk 14/8. Yang mungkin barang-barangnya masih di sini pernak-perniknya ya kalau mau tetap di sini. Tapi kalau mau diganti untuk silakan dipersiapkan di 14/8 aja. Kursinya ini nggak sampai 40 kok guys, jadi nanti pasti kalian akan di pinggir-pinggir juga, nggak apa-apa. Oke, silakan absen dulu di sana, absen di situ di dekat Kenzo. Ya, udah absen semua ya, nomor 1 ya. Tidak, tapi kalian semua udah absen kan? Ya, silakan siap-siap di 14/8, saya siap Bapak ya. Oke. Sini, biar laptopku nggak kena korban. Masih kurang 5 menit yang belum absen. Yang belum absen silakan di belakang. Yang belum absen bisa ke Kenzo tuh di belakang. Yang belum absen bisa ke Kenzo di belakang. Cowok-cowok depan ini udah absen. Masih ada. Oke. Silakan absen di belakang. Ya. Oke. 4 menit, ada yang belum absen? Absen pertama ya teman-teman ya. Absen kedua akan saya waktu-waktu. Itu ya kelakuan anak-anak dulu. Anak-anak ini. Selama ujian kamu yang tidak menyenangkan, ujian dong menyenangkan. Itu Burisma ya, Burisma ya dulu ya. Dulu 2020 yang jadi Burisma ini Santi. Santi ya. Yang belum absen di Kenzo. Ya Kenzo. Kenzo ada juga situ ya sih. Oke teman-teman yang buat semua kegiatan kita rekam di Zoom. Jadi itu ada kamera di situ, HP-ku di situ, itu mengarah ke Zoom ya teman-teman. Jadi kalau blockingnya, bos, anak ini kan harus tahu blocking ya. Blockingnya tolong sesuai sama internet ya. Jangan jauh-jauh. Kalau nggak salah batasnya cuma sampai sebelum Vcom sama sebelum UC. Jangan jauh-jauh ya blockingnya. UC itu masih kelihatan. UC itu masih kelihatan sih. Kan ini yang nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan ayam Vcom. Ya. Sampai IM kok. Sampai IM kok. Oke, kurang 2 menit untuk absen pertama. Ada yang belum absen? Apakah Kenzo masih di situ? Ya masih. Yo, absen. Oke. Kelompok 1 siap? Kelompok urutan 2. Urutan 2 yang 5, silakan ke 14/8. Kalau sudah absen ya. Mana Glory ya? Mana Glory dan kawan-kawan. Silakan 14/8 biar nggak sumpah di sini. Udah? Aman? 12:45 kurang 1 menit. Ada yang belum absen? Sudah? Urutan 2 silakan ke 14/8. Urutan 1. Saya persembahkan penampilan dari siapa itu?
Oke. Oke, inilah para teman-teman dari kelompoknya Bella, Lydia, dan juga Yemima dengan adalah Haritano dan Erick Thohir. Kita berikan tepuk tangan. Lima belas menit dari sekarang. Selamat siang, warga Jakarta. Hari ini di tengah semangat dan harapan yang cerah, kita berkumpul bersama untuk mendengarkan visi, misi, dan program dari pasangan calon pemimpin kita, Haritano dan Erick Thohir. Dan untuk Jakarta yang siap hadapi masa depan, mari kita sambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kita. Oke, thank you. Selamat siang warga Jakarta yang luar biasa. Ya, hari ini di bawah teriknya matahari dan semangat yang sama-sama membara, kita berkumpul untuk membicarakan masa depan Jakarta. Saya Haritano bersama Erick Thohir hadir di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bekerja bersama Anda dalam bekerja secara nyata. Jakarta ini adalah wajah Indonesia, kebanggaan kita semua masyarakat Indonesia. Tapi kita tahu, Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan besar. Kemacetan yang menyita waktu, mahalnya biaya hidup, dan pelayanan publik yang sulit dijangkau. Kami percaya dengan program Gercep Gerak Cepat Pembangunan, Jakarta tidak hanya akan menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi siap untuk menghadapi masa depan. Warga Jakarta, saya tahu dan kita semua tahu, kita semua ingin perubahan yang nyata. Kami hadir dengan 3 program prioritas yang gercep untuk membawa perbaikan. Program kita yang pertama, Jakarta bebas macet dan transportasi modern. Bayangkan Jakarta dengan MRT, LRT, dan BRT yang terintegrasi ditambah jalur sistem lalu lintas yang pintar, tidak ada lagi waktu kita untuk habis jalanan. Program yang kedua, ekonomi untuk semua. Dengan fokus kita adalah UMKM yang naik kelas. Di sini kami akan memastikan UMKM mendapatkan akses permodalan tanpa hambatan, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan peluang bagi masyarakat kecil. Karena ekonomi Jakarta harus merata, bukan hanya untuk segelintir orang. Terus program kita yang ketiga adalah Jakarta Digital dan Siap dengan Masa Depan. Semua pelayanan publik dalam satu aplikasi, Wi-Fi gratis di tempat umum, dan Jakarta menjadi kota yang ramah teknologi. Di sini kami tidak hanya ingin Jakarta berkembang, tetapi juga kita semua memastikan setiap warganya memiliki peluang yang sama untuk sukses, karena ini adalah kota kita dan ini adalah masa depan kita. Warga Jakarta, pilihlah pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu bergerak cepat untuk bertindak. Gercep bukan hanya slogan, tapi cara kami bekerja secara nyata. Dengan Haritano dan saya Erick Thohir, kita akan menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang bersahabat untuk semua generasi. Jakarta yang bebas macet, ekonominya kuat, dan digital untuk masa depan. Mari wujudkan bersama. Gercep untuk Jakarta yang siap hadapi masa depan. Pilih kami, Haritano dan Erick Thohir, untuk masa depan yang lebih baik. Jakarta bukan hanya ibu kota Indonesia, Jakarta adalah masa depan bagi bangsa. Oke, tadi kita udah dengerin ya program-program apa saja yang nanti kita dapatkan jika Anda memilih paslon nomor 3. Sebelum kita berakhir, mungkin kita mau jadi sedikit gitu ya. Dulu ya. Kalian pimpin ya. Oke.
1, 2, 3. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Coba lihat kami beraksi hari untuk Jakarta. Coblos nomor 3. Hari untuk Jakarta. Singkat saja, gercep untuk Jakarta yang siap hadapi masa depan. Paham? Selanjutnya, paslon nomor 3 akan bagi-bagi snack. Selama kita menunggu, saya akan membacakan visi misi dari pasangan calon gubernur nomor 3. Visi pasangan Heri Tanu dan Erick Thohir mewujudkan Jakarta sebagai kota modern, inklusif, dan berkelanjutan siap bersaing di tingkat global dan memberikan kehidupan sejahtera bagi seluruh warganya. Misi membangun transportasi publik modern, terintegrasi dan ramah lingkungan untuk mengatasi kemacetan. 2. Memajukan ekonomi dengan mobilitas manfaat, meningkatkan lapangan kerja dan memiliki kecil kecil. 3. Menjadikan Jakarta kota digital dan layanan publik berbasis teknologi dan transparan. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia. 5. Mengembangkan Jakarta sebagai kota hijau dengan ruang terbuka dan pengelolaan energi terbarukan. Warga Jakarta, masa depan itu ada di tangan Anda. Jangan lupa datang ke TPS di hari pemilihan dan pilih yang gercep. Pilih Heri Tanu dan Erick Thohir dan kita wujudkan Jakarta yang lebih maju. Terima kasih. Coblos nomor 3. Oke, urutan 1 masih ada waktu sih tadi. Oke, kelompok 2 semangat dan siap-siap keluar. Dan kelompok urutan 3 silakan bersiap-siap di 14.38. Oke. Kelompok ini kelompok 2 dong. Siapa? Oh, Raisa dan Nabi. Iya, Raisa dan kawan-kawan. Mana belum? Mustafa dan Raisa. Saya di kelompok 1. Kelompok 2. Belum. Kelompok 3 silakan masuk ke 14.8. Boleh dibahas teknik dan buang sampah sembarangan. Oke. Kelompok 2 dan pertama. Kelompok 2. Silakan. Oh, oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Panggilan ketiga suruh Johnson kayaknya. Kelompok 2 panggilan
Dipanggil. Selfie, thank you. Kelompok C2. Kelompok Dewan Swasta. 15 menit kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh warga Jawa Tengah yang luar biasa yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Hari ini adalah hari istimewa karena kita semua berkumpul untuk menyatukan tekad, memperkuat harapan, dan menyuarakan dukungan untuk pasangan pemimpin yang visioner, inovatif, dan peduli pada rakyat, Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Tri Risma hari ini. Dua figur yang siap membawa Jawa Tengah ke tingkat yang lebih. Mungkin boleh minta tepuk tangannya ya. Oke. Baik. Kami di sini ada slogan ya. Mungkin bisa diikuti sama. Kalau kami bilang satu garis, Bapak Ibu sekalian bisa satu tujuan, gitu ya. Oke? Oke. Oke, saya mulai ya. Satu garis, satu tujuan. Sekali lagi, satu garis, satu tujuan. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan visi misi Bapak Ganjar dan Ibu Risma. Kepada Bapak Ganjar dan Ibu Risma bisa dipersilakan untuk memasuki. Baiklah, selamat pagi Jawa Tengah. Pagi Jawa Tengah. Sebelumnya heboh, ya. Selamat pagi Jawa Tengah. Kalau begitu langsung saya mulai saja ya, Bu Risma ya. Saya akan memulai dengan pantun. Mungkin boleh dibilang ya, cakep gitu ya teman-teman ya. Berjalan santai di taman kota. Angin sepoi menambah ceria. Ganjar Risma penuh harapan, bersatu bangun Jawa Tengah tercinta. Mungkin ya, wong saya suka kok. Oh iya, saya suka sih Bu. Ya,
Oke, baiklah kalau begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tim sukses satu garis. Yang saya cintai warga Jawa Tengah, saya sudah bertahun-tahun tinggal di Jawa Tengah. Bu Risma apalagi ngopeni Jawa Timur, sekarang mau bantu saya ngopeni Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah bukan hanya untuk tempat mudik. Kebetulan saya juga rumahnya di Jawa Tengah ya saudara, di Sleman saya. Tetapi Jawa Tengah adalah rumah kami. Sehingga visi misi kami mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera, merata, tanpa perbedaan melalui peningkatan kualitas hidup dan pemerataan sosial. Sejahtera. Sejahtera berarti hidup dalam kondisi yang aman dan terpenuhi kebutuhan dasar secara secukupnya. Merata berarti tidak ada kesenjangan yang menyolok atau satu wilayah dengan wilayah lainnya, atau dengan kelompok masyarakat yang satu dengan kegiatan yang lain. Memastikan bahwa pembangunan dan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tersedia secara adil di seluruh Jawa Tengah, baik di kota besar maupun di desa terpencil. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Semua masyarakat Jawa Tengah berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Memperbaiki segala aspek kehidupan sosial, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan kebersihan yang aman dan nyaman. Untuk mencapai komitmen ini, kami merancang 5 misi utama yang akan menjadi landasan bagi setiap langkah dan program kerja yang akan kami jalankan. Dengan semangat yang kuat, kami berusaha mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, merata, dan tanpa perbedaan. Berikut adalah misi tercapainya rencana-rencana kami ke depannya. Terima kasih. Visi membangun kerjasama yang solid, membangun kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk kemajuan bersama dan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga Jawa Tengah. Perubahan signifikan di bidang kesehatan dan pendidikan, melakukan perubahan signifikan di bidang kesejahteraan umum, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keharmonisan. Mengutamakan kesejahteraan rakyat secara sehormat-hormatnya kepada seluruh masyarakat yang ada pada setiap elemen untuk menciptakan keharmonisan dan saling menghargai pada seluruh lapisan. Menyusun kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal atau terabaikan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Pembaharuan dan pemerintahan efisien. Melakukan pembaharuan di segala sektor untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan untuk rakyat yang terbaik. Mungkin Risma akan dilanjutkan oleh Musi. Monggo Bu Risma. Baik. Bapak Ganjar. Satu tujuan. Ganjar Risma. Betul. Oke, langsung saja. Jadi di sini kami tidak hanya visi misi saja, kami juga mau memaparkan program kerja kami. Karena Ganjarisme itu harus apa? Satu tujuan. Betul. Jadi program kerja kami yang pertama yaitu layanan kesehatan gratis. Jadi kami di sini ingin menyediakan dokter dan ambulan gratis untuk masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil. Yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan pada wanita di keluarga, ibu maupun anak. Memberikan pemeriksaan pap smear gratis untuk seluruh wanita di Jawa Tengah guna mendeteksi dini kanker serviks. Yang ketiga, pendidikan gratis dan beasiswa. Memberikan pendidikan dan seragam gratis dari sekolah dasar hingga menengah atas untuk anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Kami juga akan memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi di perkuliahan. Dengan komitmen yang kuat terhadap kerjasama, transparansi, dan keadilan, kami, saya, Bu Risma, dan juga rekan saya, Bapak Ganjar, kami akan terus berusaha mewujudkan tujuan ini demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Bersama kita wujudkan Jawa Tengah yang lebih sejahtera, merata, dan tanpa perbedaan.
Mbak MC mohon diselesaikan Mbak acaranya Mbak. Terima kasih. Mohon tuh Bapak Ibu bisa pegang semua banner-bannernya ya. Bapak, saya aja Bapak yang memegang Bapak ya. Iya, kita harus merakyat. Iya, oh iya, harus merakyat. Iya, bisa nanti bersama-sama kita pegang ya Ibu. Ibu, bannernya nih dipegang ke angkat ke atas maksudnya Bu. Diangkat ke atas ya maksudnya Bu ya. Oke, langsung saja. Kita juga akan berbagi-bagi sembako di sini ya, tapi khusus untuk yang mau maju ke depan Ibu. Oke, ada yang mau Bu? Atas saya tarik Bu. Iya, boleh Bapak, boleh Bapak. Boleh Pak, boleh Pak. Silakan Bapak. Oh ya. Silakan Bapak. Iya, iya. Waduh, Bapak. Ketemu apa tadi Mbak ya? Cuma 2 kuotanya ya Mbak. Oh iya. Oh iya, udah Mbak ya. Iya, baik di sini saya mau tanya satu persatu ya. Kenapa Anda sekalian ini mau memilih pasangan Pak Ganjar dan Ibu Risma? Tolong disebutkan alasannya. Karena Bu Risma itu sangat berkarisma. Ya, makanya saya suka banget. Saat tadi tangan saya dipegang, begitu banget. Iya, gitu. Sampai ke hati getarannya memang. Saya ingin Jateng menjadi guyup dan rukun, menuju Jatim satu, adil, merata bagi Jawa Tengah. Bapaknya mungkin? Karena Risma ini kebetulan mantan wali kota daerah saya sekarang. Iya, sih. Jadi saya melihat kinerja Risma ini sangat top ya. Apalagi Ganjar, ini meskipun orang dalam jadi rambutnya sangat putih, kemudian banyak itu kesuksesan Jawa Tengah pasti. Apa harapan terbesar Anda kepada Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Risma hari ini jika mereka berhasil terpilih untuk memimpin Jawa Tengah? Saya mau jawab ini. Mbaknya mungkin udah bergetar dari tadi atau masih sudah bergetar banget sama Pak Ganjar? 2 menit. Ya, semoga kerja kerasnya nyata, tidak hanya omongan belaka. Dan wadah diperhatikan ya Pak ya. Hati-hati dengan terutama masalah SDM. Makanya titip Jawa Tengah. Semoga sukses. Wah, iya makasih. Ikan lagi. Ini konservasi untuk Mbaknya. Oh itu istrinya apa? Vouchernya semoga berguna. Ini klaim gambarnya gimana? Nanti bisa langsung ke call center aja, mungkin di information office di sana ya. Iya, boleh sekali Mbak ya, jangan bergetar dan sudah selesai tulis. Nanti di base juga foto lagi. Ya, boleh. Oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Oh, foto dulu, foto. Oke. Ya, saya foto ya. Ibu bisa di tengah semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Bisa tolong diangkat banner-banner yang tadi kita berikan ya Ibu Bapak ya. Sampaikan yang acara pada hari ini sebelum kita mengakhirinya. Itu diangkat semuanya itu. Itu. Nanti kita. Oh ini saya.
Oh iya, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini lagu khusus yang kami buat untuk patron Bapak Gatina dan juga Ibu Risma ya. Boleh kita lihat tepuk tangannya. Yang meriah ya. Oke, terima kasih. Udah ya Kak Dewa ya. Tadi boleh bersiap-siap 14.8. Ayo Rabi. Rabi. Oke. Bagian pertama coba saya Waduh. Harap tenang pendukung setia saya dan Bapak. Harap tenang semua, harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Sebelumnya, saya di sini ingin mengucapkan sesuatu dulu. Apabila saya mengatakan ingin Surabaya maju, semuanya menjawab pilih nomor 1. Ingin Surabaya maju, pilih nomor 1. Ingin Surabaya maju. Kita semua tahu Surabaya gotong royong merupakan kunci utama masyarakat Surabaya semuanya. Kita bergerak bersama untuk mewujudkan visi kota ini sebagai kota dunia yang tidak hanya berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi saja tentunya, pendukung saya sekalian, tapi menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan juga penting untuk membangun kota Surabaya, pendukung saya dan Pak Eri sekalian. Selain itu tentunya Surabaya harus menjadi contoh bagi dunia, rekan-rekan semuanya. Contoh untuk siapa? Tentunya bagi dunia. Kita harus go internasional bersama Surabaya, dengan pendukung setia nomor 1. Di mana kemajuan tidak hanya diukur dari aspek mandiri saja, material juga, tetapi kita harus mengukur kualitas kehidupan manusia yang ada di Surabaya, kesejahteraan sosialnya, dan juga komitmennya terhadap kelestarian alam, rekan-rekan pendukung setia. Ya, jadi dari visi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Bapak Armuji, saya telah mengembangkan beberapa misi untuk masa jabatan kami jika memang kami dipilih. Dan tidak perlu lama lagi saya akan membacakan misi yang pertama. Misi yang pertama, saya akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Surabaya dengan melakukan kemandirian ekonomi lokal. Jadi yang seperti kita tahu semuanya ya, UMKM di Surabaya ini sangatlah banyak sekali. Sangat-sangat banyak, mulai dari makanan, minuman,
bahkan juga furnitur dan lain-lain. Nah, kan sayang kalau misalnya kita nggak menggunakan UMKM itu untuk meningkatkan daya saing Surabaya di pasar lokal maupun internasional. Maka dari itu, kami sebagai wakil rakyat akan melakukan pembangunan dari segi ekonomi kreatif, bahkan melakukan peluang. Sebentar. Oke, terima kasih. Jadi saya sebagai wakil rakyat akan meningkatkan dan menciptakan banyak lapangan kerja baru serta fasilitas untuk mendukung UMKM lokal sehingga bisa dimaksimalisasi kemampuan dari UMKM tersebut. Tukar mic sebentar Pak Armuji, silakan. Pak Erick. Terima kasih. Oke, lanjut untuk misi yang kedua. Saya ingin memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat perdagangan dari pulau dan internasional. Seperti yang kita semua tahu dari masa penjajahan, Surabaya menjadi kota yang dikenal dengan yaitu pelabuhan Tanjung Perak ya. Jadi melalui fasilitas yang sudah ada, saya ingin mengembangkan fasilitas tersebut bahkan mohon maaf. Agak tidak sehat ya Pak ya. Jadi seperti yang saya bilang, di kota pelabuhan saya akan menambah fasilitas untuk mempererat posisi strategis Surabaya sebagai pelabuhan utama di Indonesia, serta mengembangkan fasilitas logistik serta transportasi yang menghubungkan Juanda, Tanjung Perak, serta City Center. Misi saya yang ketiga. Iya, misi saya yang ketiga. Terima kasih. Saya ingin menciptakan investasi untuk pembukaan bagi rakyat agar bisa berlunas luas-luas. Ya, jadi ini speknya agak jelek ya. Jadi Surabaya akan menjadi kota ramah investasi dengan birokrasi yang tentunya saya jamin transparan ya Pak ya. Nah, tentu saja seperti pemerintahan tahun 90-an. Ya, jadi saya juga ingin membangun SDM, yaitu sumber daya manusia, bukan sumber daya marbot. Ya, jadi kita akan membangun SDM kami sehingga unggul secara jasmani dan rohani, lebih produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Karena kami nomor satu berkomitmen agar Indonesia menjadi emas, khususnya Surabaya, di tahun 2025 hingga 2000. Tepuk tangan dulu semuanya. Lalu ada misi yang terakhir, yaitu saya ingin memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi. Jadi saya ingin ada MRT nanti, LRT, bahkan jalan-jalan jelek itu akan saya ratakan semuanya, akan saya aspal ulang. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Yang tengah, tidak ada rumah. Semuanya tangan. Jangan lupa, bila ingin Surabaya maju, pilihlah nomor 1. Ya, nanti saya akan urus lontar. Coblos Eri Armuji. Tidak ada lagi nanti di laut, tidak ada. Nanti semua beres. Semuanya bakal beres. Ini dulu pokoknya. Bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan keluhannya agar saya ketika menjabat bisa merealisasikan solusi. Sebenarnya nggak bergelombang ya Pak semuanya. Semuanya Pak menurut saya. HR itu agak gini-gini dulu. Nah, itu depannya Pakuan Mall atau Pakuan juga gini-gini. Kan agak kaget ya Pak. Terlalu banyak koridor. Pokoknya nanti semua kita ratakan. Gedung-gedung juga kita ratakan. Semua yang pilih nomor 1. Ya, janji. Maka pilihlah saya. Oke, jadi karena saya sudah menjelaskan, saya habis ini ada sedikit rezeki yang bisa kami bagikan bagi pendukung untuk semuanya yang ada di sini. Kita bikin, karena kalau mengorbankan waktu tenaga untuk bisa mendukung kita di sini, akan memberikan sesuatu untuk mendukung nomor 1.
Silakan. Bisa dibantu. Oh ya, saya juga mau berterima kasih. Mau. Teman-teman semua. Boleh. Apa ini Pak Chat? Semuanya. Jangan buru-buru. Ini ada sedikit pesan dari kami. Ini ada bagi Anda yang kurang mampu bisa menikmati. Bagi yang belum kebagian, tenang. Masih ada senang selanjutnya. Masih ada lagi informasi apa yang selanjutnya? Silakan tonton terus kampanye berikutnya. Silakan hadiri semua kampanye kita yang akan di luar Surabaya. Serangan apa ini? Serangan kemiskinan. Indonesia. Itu ada sebenarnya. Anda aja nggak bisa lihat. Aduh. Tenang. 5 menit. Ya. Bentar. Oh ya. Ini saya dan ini rekan saya Armuji. Selamat siang. Wow, keren. Gitu ya. Aku nggak ada besok aku sambung. Loh, kok aku ngaku? Kenapa? Apa? Bersiap-siap untuk tampil? Kelompok 5 kan? Kita dan kata silakan coba bersiap bersiap. Kelompok 4. Nomor 2. Saya Panci, Nisha dan sudah siap? Tiknya udah? Tiknya udah? Oke, sudah siap? Oke, 15 menit kita mulai dari sekarang. Silakan. Halo semua, apa kabar warga Jakarta? Nah, sebelum itu kami mau pantun. Itu kalian ngomong cakep. Menyusuri jalan sambil bercerita. Hati terbuka mendengar suara. Selamat datang hadirin semua. Mari kita kumpulkan inspirasi bersama. Nah, kami di sini mau dengerin aspirasi kalian. Siapa tahu kalian mau berkeluh kesah. Kami siap kok dengerin. Oh iya. Welcome to acara We Listen, We Don't Judge. Pramono Rano. Oke, jadi kita mau tanyain salah satu dari kalian ya, untuk warga Jakarta, siapa tahu mau berkeluh kesah tentang Jakarta. Kenapa ini? Ya, menurut A ya, ini Jakarta ini sering banjir ya. Gak ada bedanya sama waterpark sih sebenarnya. Gimana ini? Solusinya gimana kalau saya memilih Pramono? Ya, terima kasih. Dengerin mana nih tim sukses? Apa ada opsinya? Oke, di sini kan mayoritas pada Gen Z semua nih ya. Yang pasti anak jaksel semua nih pasti pada sibuk ya kan, pada banyak keluh kesahnya. Yang kerja di SCBD mana suaranya? Yang kerja di Asta di mana ayo kerjanya?
Kami tahu kalau misalnya kalian semua pasti sibuk, kalian semua sebagai Desi pasti banyak urusan sebagai Jakarta. Kalau boleh tahu nih, kalian udah berapa lama sih mulai merasakan keluh kesah di Jakarta tuh kalian udah mulai berapa lama? Ayo, oh dari lahir. Berapa lama sudah merasakan keluh kesah di Jakarta? Saya baru 2 hari di Jakarta. Baru 2 hari. Sudah kerasa. Kayaknya udah bertahun-tahun di Jakarta. Ya. Betul sekali. Gimana ini Pak Mono Rano? Oke, di sini saya perkenalkan dulu saya Saji dan bersama teman saya Rani dan juga tim kampanye sukses. Tim kampanye kami untuk dan tim Pramono Rano akan menyampaikan visi misi kami sebagai mereka. Sebentar. Tapi ada yang mau nyampein lagi guru saya. Nah, ini sebagai warga ini saya sebagai warga Jakarta itu merasa capek. Nah, karena saya udah capek kerja, belum lagi Jakartanya macet, belum lagi banjir, terus becek, terus habis itu pokoknya nggak tahu pokoknya sekarang Jakarta jelek. Sudah menghujat. Capek ya Kak ya. Oke, jadi kami akan menyampaikan sebelum kami menyampaikan visi-visi dan yang ada di untuk Pramono Rano, kami akan menyampaikan program kerjanya dulu nih, biar kalian lebih tertarik untuk menjawab aspirasi kalian. Pramono Rano menyiapkan sebuah program yang dinamakan Ruang Jakarta, yang merupakan ruang konsultasi dan interaksi. Di mana acara ini merupakan acara dari setiap kecamatan untuk mendengarkan langsung ide-ide kalian dan keluhan warga dalam bentuk forum. Dengan format mini town hall yang melibatkan warga, komunitas lokal, dan juga tokoh masyarakat, dan pelaku usaha mikro. Bagaimana nih cara implementasikannya? Yaitu melalui kami mengundang warga melalui media sosial agar mengikuti perkembangan zaman, serta berkolaborasi dengan RT dan RW. Setiap forum diakhiri dengan pembuatan deklarasi solusi Jakarta, yang menjadi komitmen pasangan calon untuk wilayah tersebut. Buat program selanjutnya kita nanya ke audiens dulu nggak sih? Tanya mereka dulu. Boleh ya? Boleh. Gimana nih menurut kalian? Programnya kira-kira membantu nggak sih yang tadi habis berkumpul? Suaranya kurang terdengar ya? Oh iya. Menurut saya sih walaupun kurang terdengar tapi ya. Tapi sudah bagus. Oke. Kan menurut kakak sangat membantu. Sangat membantu. Terima kasih ya Kak ya. Jadi program ini ternyata sangat membantu untuk sukses. Perlu dilanjutkan lagi nggak sih? Pusing-pusing sampein aspirasi kalian, tapi juga harus ada lagi hal yang harus diperhatikan tentang lingkungan nggak sih? Kalau lingkungan nggak totalitas itu gimana ya? Nah, sekarang kami juga mau tanya ke salah satu kalian juga. Jadi gimana nih pendapat yang menurut warga Jakarta tentang aura Jakarta? Mana kakak? Nah, pendapat gimana menurut warga Jakarta tentang aura? Kurang lebih juga banyak gitu. Mungkin pasangan Pramono Rano boleh bantu solusi biar Jakarta ini bisa lebih sehat, lebih bersih lagi gitu Kak. Ada banget programnya. Mau tahu nggak programnya? Oh Sophie, program selanjutnya dari Pramono Rano ada Jakarta Hijau. Karena kampanye ini tuh gerakan penghijauan dan edukasi lingkungan bersama komunitas lokal. Gimana caranya kita mau edukasi mereka? Ada yang pertama ada aksi penanaman pohon di area terbuka hijau bersama warga. Kemudian edukasi daur ulang dan manajemen sampah, bekerja sama dengan penggiat lingkungan lokal dan menyediakan insentif seperti voucher belanja untuk partisipasi dan terakhir tukar beli dengan sampah. Bisa menjawab? Ada bisa. Programnya sangat bagus. Saya mendukung program itu. Semoga programnya dapat berkelanjutan ya dan berdampak besar untuk Jakarta.
Rawat-rawat kali. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, sekarang mau tanya nih, gimana nih gengsi kesibukan kalian? Ingin nyampein aspirasi kalian, tapi mesti bingung kalian gimana? Soalnya saya juga bingung. Well, gimana tim sukses? Apa ada solusi? Karena dilihat-lihat gengsi sekarang sih sangat amat sibuk ya dengan dunianya. Itu menjadi isu terbesar karena mayoritas sekarang gengsi di Jakarta udah banyak banget dan pada sibuk. Ada yang kerja di SCBD, ada yang anak-anak skena kerja di agensi. Siapa yang anak skena di sini kerja di agensi? Iya. Ada bapak-bapak UKM juga di sana. Iya, di sini ada bapak-bapak UMKM, pekerjaan UMKM. Oke. Nah, buat kalian yang sibuk, apalagi untuk urusan administrasi kepada negara, ada yang ngakuin nggak seberapa ribetnya urus administrasi kepada negara? Ribet banget kan? Oke. Di sini Pramono Raka memiliki satu program terakhir yaitu Beranda Jakarta yang merupakan platform digital aspirasi, di mana platform ini memudahkan warga untuk memberikan aspirasi dan melaporkan masalah lingkungan. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai satu pintu untuk urusan administrasi. Mau yang ganti KK, mau foto KTP baru, yang fotonya kurang estetik, gengsi-gengsi, bisa langsung urus di Beranda Jakarta. Itu bisa juga nggak sih Pak buat aspirasi kalau misalkan di Jakarta banjir, Jakarta becek, panas, semuanya lingkungan. Bisa banget. Jadi kalau misalnya kalian pada sibuk macet-macetan di mobil, kalian bisa banget buka aplikasi Beranda Jakarta, kalian langsung komplain. Ini gimana nih, kenapa jalannya dipersempit? Ada acara kondangan yang berizin, kalian langsung laporkan aja pada Beranda Jakarta. Gitu. Bisa dilanjutkan ya sih? Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Jadi kesimpulan visi misinya ini apa sih tim sukses? Bisa dijelaskan nggak sih? Aku kasih tahu visinya dulu kali ya. Visinya, Pramono akan mewujudkan Jakarta sebagai kota yang inklusif, hijau, dan inovatif, di mana setiap warga berperan aktif dalam pembangunan, menciptakan kesejahteraan bersama, dan menghadirkan solusi nyata untuk tantangan perkotaan. Untuk misinya, kami mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan publik melalui aplikasi Ruang Jakarta dan Beranda Jakarta. Misi selanjutnya adalah mewujudkan penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui program Jakarta Hijau, serta meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini. Yang terakhir, kami mengintegrasikan teknologi untuk pelayanan publik agar cepat dan transparan melalui aplikasi Beranda Jakarta. Baik, oke. Untuk pertanyaan visi sudah pada jelas semua. Saya harap semua agensi di Jakarta hidupnya bakal lebih sejahtera lagi, gajinya lebih naik lagi, agensi lebih ramai lagi. Naikkan gaji. Iya, langsung sejarkan aja ya. Oke. Jadi untuk menutup acara kampanye hari ini, saya dan tim memiliki jargon, bisa dipimpin? 1, 2, 3. Jakarta berani bangkit. Oke, kurang kompak ini, kurang kompak. 1, 2, 3. Jakarta bangkit bersama, Jakarta menyala. Jangan lupa sini 03. Tapi sebelum itu, karena saya tidak siap alias kelompok urutan nominasi ya, kita langsung ke nomor 7 yaitu Erick Thohir dan Ahok alias Aurel Feni Halida dan Tim untuk bersiap-siap. Sudah nggak siap-siap. Sekarang kira kelompok dengan nomor 55. Atau nomor 2 dan Emil. Kerja nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 periode, sah. Aku hari ini jadi buruh karena Bu Kofifa sayang buruh. Bu Kofifa nggak happy. Ya boleh, misalnya kita inspirasi para buruh. Tuh, ayo apa namanya pernah unek-unek guys bagaimana buruh selama ini juga kita. Satu-satu ya. Oke, dari yang tahu ini dulu nih dengan ibu siapa menjadi buruh apa? Saya sebagai ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Siti. Ya, Siti. Saya buruh tani ya. Nah, upaya terus dari itu gimana kalau gitu tuh? Jadi saya ini buruh kasar. Ya, saya serabutan kerjanya. Pak Rojak. Ya. Hidup buruh. Saya hanya nggak dibayar. Gimana ini bantuannya Mbak Kofifa dan Mas? Iya. Ya. Sekian. Nggak ada aspirasi yang mau disampaikan. Saya sebagai buruh kelapa, saya sering dibayar underpaid, jadi agak sedih ini. Saya dipaksa kerja. Internasional. Ini dia mau mewakilkan para buruh. Saya buruh tani, tapi kok terbebani sama tapera ya? Iya, tapera. Iya. Terus sama saya mau tanya ini kenapa Bu Kofifa kalau senyum foto selalu nggak pernah tunjuk gigi ya? Apa nggak ada uang untuk benerin gitu atau gimana? Orang lain itu senyum, nah itu kelihatan gigi sahabat satunya itu. Nah selalu senyum betulin gigi. Tapi manis kan kelihatannya kok ini. Nggak bosen nggak? Coba senyum. Senyum buka senyum gigi ya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Sekarang buat warga-warga yang belum kesampaian maju ke depan, kita bakal bagiin origami ya. Nanti kalian tulis aspirasi kalian, aspirasi kalian selama jadi pekerja buruh. Ya, terus nanti kalian pas udah selesai langsung lempar ke sini, oke? Jadi pesawat, siap semua? Nanti kerjanya. Sebenarnya kita menunggu kalian mengisi aspirasi. Kami persilakan Ibu Kofifa dan Bapak Anju untuk membacakan visi dan misi nasional. Yang lain harap tenang, bocor bisu, para tenang. Visi untuk 2 periode. Mewujudkan Jawa Timur sejahtera. Setuju? Maju bersama. Setuju? Setuju. Apa nih, Mas Emil?
Jatim berdaya. Hidup layak, upah layak. Terus selanjutnya ada Jatim berkarya. Jatim yang keras ini. Jatim koneksi ini. Segala berdasar tulis aspirasi. Kalau udah bisa langsung diterbangin ke Mas ini dan juga Ibu Kofifa. Kita itu ya itu dalam tulisan mana? 4, 3, 2, 1. Kita baca yang pertama dulu. Kita baca yang pertama nih, aspirasi dari masyarakat. Butuh upah yang layak. Gimana nih Bu? Setuju nggak buat kasih upah layak buat warga? Entah. Oke, ini ada aspirasi. Bapak Budi. Selama ini saya kerja 8 jam, tapi setelah di pabrik sampai 12 jam. Oke, next. Udah kerja susah-susah tapi nggak ada jaminan kesehatan. Waduh, gimana ya? Ya Bu Kawita, ini udah banyak banget yang nulis ini kita dari dulu nggak naik. Gimana nih Bu? Waduh, oke. Sengaja dari program yang udah disiapin oleh Ibu Kawita dan kita. Oke, tenang. Kita wes siap 4 program. Yang pertama ada Jatim berdaya, meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kebijakan upah minimum provinsi yang progresif dan berbasis kehidupan kebutuhan hidup yang layak. Yang kedua, kita punya Jatim berkarya, menyediakan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan buruh yang mendukung peningkatan produktivitas. Yang ketiga, kita punya Jatim sehat, yaitu menyediakan layanan kesehatan gratis untuk buruh di kawasan industri dan pelosok daerah. Dan yang terakhir, kita punya Jatim terkoneksi, yaitu memberikan akses internet gratis di kawasan industri untuk mendukung kegiatan buruh seperti pelatihan daring atau promosi usaha kecil. Jadi kalau bersama kami, kalian nggak perlu khawatir karena semua aspirasi kalian akan kami dengar. Kita sama-sama mewujudkan Jawa Timur sejahtera. Ayo sama-sama kita Jatim sejahtera kerja nyata. Ayo Jatim sejahtera. Kerja nyata. Jadi sekarang kerja buruh nggak usah khawatir lagi kan. 12 upah kalian pastinya akan naik. Betul bukan Viva? Betul sekali. Kita ada lagu penutupan kebetulan. Kita ada hadiah nih karena kalian udah dengerin kampanye kita dari awal sampai akhir. Boleh buka Viva bagi-bagi ya. Aku pengen kalau sebagai podium. Oke. Sebagai akhir yo. Oke, sebagai akhir kata kita ada lagu spesial buat kalian. Jadi sejahtera, waktu sore,
Selanjutnya adalah kelompok nomor 7, yaitu Aura dan kawan-kawan. Selanjutnya nanti tolong kelompok urutan 8. Mana ya? Sanjay, Gibran, Alida, Rizky dan juga Iqbal bisa siap-siap di 14:08. Silakan kepada kelompok urutan 7 untuk Syakir, Reza, dan Ahok. Halo. Oke, ini senang sekali bertemu dengan warga Jakarta pada pagi hari yang cerah ini ya. Dari Jakarta Pusat, mana suaranya? Jakarta Timur, mana suaranya? Semua Jakarta ngumpul GP ini ya. Ini ya. Betul banget. Betul sekali. Kami mau berterima kasih banyak kepada para warga Jakarta yang sudah mau datang di acara sosialisasi pada pagi hari ini ya. Betul. Untuk mendukung Erik dan juga Ahok sebagai calon gubernur dari Jakarta. Sebelumnya saya mungkin mau sedikit menjelaskan salah satu jargon kami ya untuk paslon nomor 2 ini. Jadi kalau sebentar, oh iya. Boleh bantu berdiri teman-teman? Kita bisa ikut berdiri semua. Ini harus penuh semangat soalnya ya. Tolong berdiri dulu ya. Tolong berdiri dulu ya. Bisa berdiri, bantu untuk berdiri ya. Ayo semangat semuanya. Untuk Erik dan Ahok. Ibu yang baju coklat mungkin bisa ikut berdiri dulu yang baju coklat. Baju coklat. Tidak. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi warga Jakarta yang kami cintai, jargonnya seperti ini ya. Sinergi kami untuk kota. Oh, nggak masalah. Oke, sinergi kami untuk terobosan Jakarta. Oke, yuk. Bisa semua bisa? Oke, kita langsung aja ya coba kali ya. 1, 2, 3. Ini semua sinergi kami untuk terobosan Jakarta. Terima kasih banyak semuanya ya. Dan untuk selama masa kampanye ini juga kami mempunyai sebutan yang asoy ya, slogan ya. Jadi saat ada nama Erik atau paslon nomor 2, teman-teman diharapkan gitu. Misalnya Erik atau baik, terima kasih teman-teman. Oke, saat ini Erik dan Ahok akan mencalonkan gubernur untuk wilayah Jakarta. Kami akan maju bersama nomor 2, Erik Ahok. Oke, jadi kami akan mesejahterakan seluruh masyarakat Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Saat ini kita juga ada flyer yang berupa harapan emas untuk Erik dan Ahok
Itu juga menjadi salah satu program kerja kita. Sambil teman-teman menerima ya bentuk promosi kami berupa flyer dan juga stiker, harapannya ini juga bisa meningkatkan rasa cinta teman-teman kepada calon gubernur dan wakil gubernur kita, yaitu Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama. Oke, sambil kita menunggu sudah terbagi rata flyernya, sebentar lagi kita akan sama-sama memaparkan seperti apa visi dan misi dari paslon nomor yaitu Pak Erick Thohir dan Ahok. Oke, mohon maaf ya. Jadi kamu memiliki visi memberikan terobosan untuk Jakarta sebagai kota maju yang ramah lingkungan, transparan dan berdaya saing global melalui pengelolaan infrastruktur modern, pelayanan masyarakat yang responsif, dan fasilitas transportasi publik kelas dunia. Selanjutnya ya, sebagai pemimpin kota Jakarta nantinya, Erick Ahok memiliki visi meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintahan melalui program Jakarta Era, dan juga mewujudkan Jakarta sebagai berkelanjutan total berkelanjutan dengan pengelolaan infrastruktur melalui program Infrareka. Ya, Betul sekali. Seperti apa sih dua program utama dari paslon kami? Pertama-tama kami akan mulai menjelaskan dari Jakarta Air. Jika warga Jakarta, misal Anda terkendala macet karena ada becak mogok, kalian bisa langsung saja menghubungi hotline kami yang bernama Jakarta. Dengan menghubungi hotline itu, kami sebagai gubernur akan langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah di lapangan tersebut. Betul. Selain teman-teman dapat menyampaikan aspirasi, aduan ataupun ide yang Anda alami di Kota Jakarta sebagai masyarakat, teman-teman juga tidak perlu khawatir karena infrastruktur Kota Jakarta akan kami kembangkan, baik dari jalan yang akan kami samaratakan, fasilitas publik juga akan kami samaratakan, drainase untuk mengurangi potensi bencana banjir di Jakarta yang menjadi headline dari news di Indonesia setiap kali musim hujan ya. Pastinya kami akan memperbaiki drainase itu dengan program infrastruktur di bawah rancangan Erick dan Ahok, yaitu Infrareka. Oke, mungkin untuk menutup kampanye kita hari ini, kita akan mengajak seluruh warga Jakarta untuk berdiri sekali lagi dan menumpahkan segala semangatnya untuk Jakarta. Oke, mungkin bisa berdiri teman-teman Jakarta. Mungkin kita bisa tarik dua warga ya. Jakarta, Jaksel sama Jakting mungkin ya. Ada iya apa? Jating. Sama itu lah. Jakting. Satu lagi. Ini udah excited banget stikernya. Ayo Pak. Biasanya Berapa lama? nggak tahu sih. Kalau warga Jakarta sudah terlihat dari casing HP yang ada di warga Jakarta Utara ya, Jakarta. Oke, kita akan pitching jargon untuk terakhir kali di kampanye kali ini ya. Harus supaya semangat. Dapat stiker. Oke, sudah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Sinergi kami. Oke, sama-sama ya. Berdasarkan nama paslon kita, Erick Ahok, sinergi kami untuk tepuk tangan boleh. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa pilih paslon nomor 2 Erick.
Bisa siap-siap 14:38. Dari dan Gibran dan Ganjar. Tuji. Pakai tuji ya. Gibran dan Ganjar. Oh. Ya, tadi kalau udah selesai jangan menyampaikan ya. Kita lagi sama ini. Oke, sekarang besok ini ada ya. Oke, 15 menit bisa kita mulai dari sekarang. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita dari saya paslon Gibran dan juga Ganjar akan menyampaikan visi, misi dan juga program kerja paslon kami. Saya sebagai Iqbal, ketua tim ses di sini akan menyampaikan visi dan misi yang pertama. Untuk visi pertama yaitu mewujudkan Indonesia yang maju dan juga harmonis dengan kepemimpinan Gibran Ganjar dengan fokus utama yaitu pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk Indonesia emas tahun 2045. Dan dilanjut oleh misi yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Disusul dengan 3 program kerja, yaitu pertama, pembangunan dasar seperti perbaikan jalan jembatan di setiap kelurahannya. Dan yang kedua, memperluas jaringan transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta api. Ketiga yang terakhir yaitu pembangunan jaringan internet yang berkualitas tinggi hingga ke pelosok desa. Misi berikutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, misi yang kedua adalah memberikan dukungan penuh pada UMKM untuk mendorong ekonomi rakyat dan orang terlantar. Untuk program kerjanya yang pertama, digitalisasi untuk go internasional. Yang kedua, memberikan pelatihan digital marketing kepada pelaku UMKM. Dan yang ketiga, pembangunan pusat inkubasi bisnis UMKM di tiap daerah. Yang keempat, pembiayaan mudah untuk UMKM. Dan yang kelima, memberikan akses kredit bunga rendah melalui kerjasama dengan Bank BUMN. Yang enam, subsidi modal usaha bagi UMKM. Yang ketujuh, festival dan expo UMKM Nusantara. Dan yang ke-8, mendorong pembangunan produk. Yang ke-8, mendorong pembiayaan produk UMKM pada proyek pemerintahan. Bela beli produk lokal. Yang 9, membangun kemah-kemahan supaya mereka punya tempat tinggal. Nah, yang ini itu kayak orang-orang gembel di US itu loh, yang dibikinin rumah-rumah yang nggak punya rumah itu nanti kita bikinin rumah-rumah kemah-kemahan biar bisa jadi tempat tinggal dia. Yang ke-10, memberikan makanan tahu tempe setiap hari kepada masyarakat gembel di sini. Nah, jadi kita akan kasih makan mereka ini setiap hari itu tahu tempe supaya dia bisa makan, supaya ada gizinya kayak gitu, supaya tidak mati. Itulah intinya. Oke, dilanjut dengan lanjut. Misi ketiganya meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan memperbaiki sistem pendidikan dan bekerja kolaborasi antara pengajar dan pengawas. Jadi dibedakan antara pengajar yaitu guru atau dosen dengan pengawas untuk meluluskan mahasiswa atau menaikkan kelasnya. Nah, dengan ini bertujuan sinergi antara guru atau dosen sebagai pengajar dan pengawas ujian untuk memastikan kualitas pendidikan. Lanjut.
Misi kami yang keempat adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan menerapkan kebijakan yang relevan. Bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga fondasi bagi kepercayaan masyarakat semua. Seperti yang kita semua telah pahami, negara kita, tanah air kita yang tercinta merupakan negara demokrasi. Oleh karena itu, kami membuat program kerja yang pastinya fresh ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, mendengar suara masyarakat agar mereka merasa terdengar. Untuk program kami adalah satu hari di tengah rakyat. Kami Gibran Ganjar serta tim akan menghabiskan waktu satu hari penuh di tengah masyarakat untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka tanpa perantara. Lalu untuk implementasinya, kami akan berkunjung ke daerah secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk melihat kondisi nyata, serta fokus pada komunitas kecil. Baik, mungkin itu saja program kerja dari tim SES Paslon Gibran dan Ganjar. Kita tidak mau terlalu banyak karena menjanjikan sesuatu yang tidak pasti itu tidak enak. Dan kalian tahu sendiri jika janji itu tidak ditepati maka dosa akan ditanggung pemimpin kami. Jadi kita sangat transparansi di sini. Kita tidak ada pembagian amplop, sembako dan lain-lain. Jika ada kritik, saran semuanya langsung aja ke pusat partai kami yang ada di pusat sana. Mungkin ini sekian dan sebelum tutup kita akan menyanyikan yel-yel dari Gibran Ganjar. 1, 2, 3. Gibran Ganjar, Gibran pasti penuh aksi bersama rakyat minta kuat. Gibran Ganjar Indonesia hebat. Oh ya, sorry. Oke. 1, 2, 3. Gibran Ganjar pilihan pasti, pemimpin muda penuh aksi, bersama rakyat kita buat Gibran Ganjar Indonesia hebat. Jangan lupa nanti kalau bisa laporan. Oke. Terima kasih. Ya, kita teruskan. Silakan kelompok 9 berarti ya. Kelompok 9 berarti kelompoknya Nadia ya. Kelompok Nadia. Ini ya. Kelompok Ahok. Oh, udah ke sana. Oke. Baik. Silakan kelompok 9. Pikir ya. Satu ke mana? Oke. Sudah siap kelompok 9? Sudah siap? Boleh. Kita berangkat. Sudah Bu, siap. Selamat pagi semuanya. Halo. Hai. Cakep 1000 orang yang ada di sini udah kedengeran semua suaranya. Perkenalkan, saya Shannon selaku tim PR kampanye aksi kita. Ini dia semua udah pada selesai dari acara Fun Run with Prabowo dan Erik. Udah ada keringetan, udah ada ngos-ngosan nih. Nah, biar tetap sehat dan tidak terhindar dari dehidrasi, ini ada subsidi air dari Bapak Prabowo dan Erick Thohir berupa air mineral. Tentunya untuk rakyatnya yang tercinta. Bekerja sama bersama dengan PT KUA Air Mineral khusus untuk kampanye Prabowo dan Erick. Air nomor 1, coblos nomor 1. Oke, ini saya lihat Prabowo sudah mendekat, sudah menuju ke sini. Mari kita langsung sambut saja Bapak Bapak Prabowo.
Oh, ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Bobby Kertanegara, kucing kesayangan dari Bapak. Sayangnya hari ini Bapak Erick Thohir berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Tapi meski begitu, yuk rakyat Indonesia, kita tunjukkan semangat kita kepada Bapak Prabowo. Kita jargon dulu. Bisa dijawab langsung dengan bisa. Yuk kita mulai, saya pimpin dulu ya. Satu kita bisa. Aksi kita Bisa. untuk rakyat Bisa. oh, luar biasa. Pak Prabowo sudah melihat semangatnya. Bapak Prabowo ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk rakyatnya yang tercinta. Silakan, Mbak. Itu beres. Selamat sore semuanya. Saya mau kasih pantun. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa membeli kue lapis. Rakyatku, satukan aksi. Kita wujudkan pemilu yang damai. Prabowo Erick dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan pengangguran dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini. Kita berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang juga memperkuat kemajuan Indonesia. Luar biasa. Pasti bisa. Dari program kampanye, aktivitas yang akan kami usung berfokus pada 3 isu utama untuk keberlangsungan Indonesia, yaitu pemerataan pendidikan, peluang kerja bagi generasi muda, dan pemerataan transportasi yang mendorong keberlanjutan. Pemerataan pendidikan akan berupa kerjasama dengan platform pembelajaran anak bangsa dan guru-guru Nusantara untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh generasi muda Indonesia. Selanjutnya kami akan membuka peluang karir bagi generasi muda atau Gen Z melalui program 1 juta talenta siap kerja, di mana generasi muda akan mendapat pelatihan dan pendampingan langsung mulai belajar hingga mendapat pekerjaan. Selanjutnya kami akan mengutamakan pemerataan transportasi umum ke daerah-daerah dengan cara yang ramah lingkungan untuk mempermudah transportasi Indonesia dengan cara yang hijau agar memberikan kondisi lingkungan yang baik bagi generasi muda ke depan. Acara Fangkrat hari ini pun merupakan bentuk dukungan pasangan Prabowo Erick untuk kesehatan rakyat dan mendorong budaya hijau yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan Indonesia yang bersih bagi generasi muda. Terima kasih. Visi kita, Prabowo Erick, bersama satukan kekuatan demi Indonesia maju dan berjaya 2050. Visi kita, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemerataan pendidikan untuk generasi unggul. Menciptakan peluang kerja untuk generasi muda. Keberlanjutan transportasi dan infrastruktur. Mendorong inovasi teknologi dan keunggulan sumber daya manusia. Pasti bisa.
Mari kita beri tepuk tangan yang beri lagi untuk di tangan Bapak Prabowo dan Erick, Indonesia akan menjadi negara yang maju dan berjaya di tahun 2050 dengan mengedepankan kemajuan sesuai dengan visi misi yang dianut oleh pasangan nomor urut 1 kita. Duduk Bapak. Sekali lagi kita dukung nomor berapa teman-teman? Nomor 1. Sekarang kita akan ada special performance dari dance star kita yang sudah terkenal. Sering banget kita sudah memfokalkan mereka pada pasangan Prabowo dan Gibran. Dan kalau juga menyuarakan dukungannya buat dia pribadinya. Mari sambut saja Pak Bernard. Today. Wow, okay. Wow, hari ini gimana nih Kak? Seru banget ya hari ini acaranya? Iya, seru banget hari ini acaranya Kak. Wow. Dan pastinya aku udah siap sih pasti ini. Dan teman-teman ingat, satu di hati. Jadi jangan lupa hanya satu. Prabowo Oke. Yang satu di hati dan Nadia. Nah, mungkin kita jago lagi boleh ini ya. Jadi dipimpin oleh Kak Nadia lah. Boleh. Oke. Satu kekuatan. Ini. Untuk rakyat. Oke, semangatnya udah terus nih Kak. Yes. Udah tahu nggak kira-kira mau nyanyi lagu apa? Sudah, ini lagu yang sangat digemari seluruh rakyat Indonesia. Kita hari ini menyanyi galau bersama riang gembira. Dan kita tuh teman yang tahu lagunya langsung. Yes. Along bareng berat ya. Kapan lagi bisa sing along dengan Kak Bro? Ya. Tanpa berhenti lagi kita salahkan Bernardia. Lambaikan tangan terima kasih. Boleh kita panggil Pak Prabowo kita untuk ikut ya foto. Pak Prabowo lover you number 1. Oke. Lagu itu menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prabowo dan tim aksi kita akan acara hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada rakyat yang telah datang pada acara Pandang Prabowo. Satu, ini nomor 1. Pasti bisa. Gimana Pak? Thank you. Terima kasih teman-teman. Masa depanmu
Next, dari Anis penuh dengan janji manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Saya Pina dan pasangan Ani selaku juru bicara akan memandu jalannya acara kampanye pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya dan Ani akan memaparkan visi dan misi dari paslon Anies dan Ahok untuk Jakarta Bersatu, masa depan maju. Visi: Jakarta sebagai pusat urban yang modern, berfungsi dengan efisien, memberdayakan setiap warga, dan menjadi teladan kota yang ramah lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan kebersamaan. Visi 1. Berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang dan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan setiap warganya. Perekonomian yang kuat harus dimulai dari penguatan sektor jasa, UMKM, dan ekonomi digital, serta menjadikan ekonomi kerakyatan dan syariah sebagai tulang punggung kemajuan. Dengan menekan biaya hidup dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi generasi produktif, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat hidup dengan martabat, stabilitas, dan peluang untuk berkembang. Yang kedua, membangun masyarakat Jakarta yang sehat, bersih, dan bahagia melalui peningkatan layanan kesehatan yang merata, program pencegahan penyakit yang menyeluruh, dan akses pendidikan berkualitas bagi semua usia. Literasi, khususnya literasi digital, akan kami tingkatkan demi mempersiapkan warga menghadapi tantangan zaman. Seni, budaya, dan agama juga akan diberdayakan sebagai elemen penting dalam menciptakan harmoni sosial, serta membangun masyarakat yang beretika dan guyup. Yang ketiga, mentransformasi Jakarta melalui infrastruktur yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan. Sistem transportasi publik akan diintegrasikan dengan teknologi terkini, menciptakan pengalaman yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh warga. Kami akan memperbaiki kawasan pemukiman dengan menghadirkan ruang publik yang lebih banyak, infrastruktur yang andal, dan sistem pengelolaan lingkungan yang modern. Dengan pendekatan ini, kami yakin dapat mewujudkan kota yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga menghadirkan keindahan dan kenyamanan bagi sendiri. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi menjadi lebih responsif, transparan, dan berbasis layanan digital. Pelayanan publik akan dirancang agar bebas dari antrian dan rumitnya prosedur dengan kehadiran layanan 24/7 untuk kebutuhan mendesak warga. Kami ingin menjadikan birokrasi sebagai mitra masyarakat yang siap melayani dengan empati, kecepatan, dan profesionalitas, membangun kepercayaan publik dan memperkuat integritas tata kelola pemerintahan. Itu udah semua ya Mbak Vina tadi, visi dan misi. Mungkin sebelum kita memulai pemaparan program kerja dari kedua pasangan calon Anies dan Ahok, kita panggil dulu ya Mas Anies, Pak Ahok ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Anies dan Pak Ahok. Kameranya di situ Pak. Ya. Oke, ini katanya Pak Ahok dan Pak Anies mau mengundang 4 orang ya, betul? Betul sekali. Kira-kira ada apa nih di sini? Bagi-bagi sembako nggak sih Pak Anies? Betul, saya sudah mempersiapkan bersama Mas Ahok sembako kecil-kecilan untuk warga DKI Jakarta. Kalau nggak salah Mbak Vina ini udah ada di bawah kursi ya, kalau nggak salah. Iya betul. Jadi Di bawah kursi, kalau dilihat, nah tertempel golden ada ticket. tertempel, mungkin mau dilihat. Iya, nggak ada emang. Kita langsung saja mengundang siapa yang mendapatkan golden ticket. Bentuknya gimana ini Pak Ahok? Golden ticketnya. Nah, seperti itu. Untuk 4 orang yang mendapatkan golden ticket, silakan maju. Siapa ini yang mendapatkan?
Maju, maju, maju. Iya, maju, Mas. Wah. Pendukungnya siapa ini? Saya mendukung Anies. Oh, ini pendukungnya siapa? Hah? Pendukung. Ini yang pakai kopiah ini. Kedua, ada dua lagi. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada. Mungkin kita nggak tahu ya. Kenapa sih kamu mendukung Ahok dan Anies untuk Jakarta? Karena saya yakin hadirnya Pak Anies dan Pak Ahok untuk Jakarta akan lebih maju, menjadi lebih baik. Tangan. Kalau Masnya ini? Semoga ini apa yang direncanakan oleh beliau ini terwujudkan supaya orang-orang yang seperti saya ini kiri ini supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Ya, Pak. Ya, oke, kita langsung saja lempar ke Pak Anies dan Pak Ahok ya. Katanya mereka mau lebih Memaparkan programnya biar lebih jelas dan lebih detail untuk kota Jakarta sendiri. Jadi di sini kita akan main tebak-tebakan. Kita akan menebak program-program unggulan saya dan Mas Ahok. Betul sekali. Ahok silakan diperagakan dulu program kita yang pertama. Oke, untuk Mas-masnya monggo menebak. bisa menebak program kerja kita ya. Nah, saya akan butuh bantuan Pak Anies untuk membantu saya memperagakan. ayo tebak. Kurang tepat. Itu sudah pasti menjadi salah satu program kita, tapi bukan itu yang kami maksud. Bukan yang unggulan. Sepertinya mereka tidak mampu jawab pertanyaan yang pertama. Betul, diberikan itu jawabannya. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan program kerja kita yang pertama, yaitu Jakarta Job Fair. Jadi di program ini Job Fair. Coba disebutkan Jakarta Job Fair. Jakarta Job Fair. Betul. Monggo Mas. Nah, jadi di Jakarta Job Fair ini kami akan mempertemukan para pemilik lapangan kerja dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kalau begitu dukung kami, coblos kami, jangan lupa. Loh, satu pasal. Ya, Oke. Jadi di program ini kami akan memberikan peluang karir bagi warga DKI Jakarta, sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan menjadi lebih efektif karena akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan ataupun menyerap tenaga kerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, begitu saja untuk penjelasan program kerja pertama kami. Lalu lanjut yang kedua, Mas Anies. Yang kedua akan diperagakan oleh Mas Ahok. Monggo, Mas Ahok. Nah, ini sepertinya lagi pening Mas Ahok ya. Oke, sudah tahu apa? Bukan, kurang tepat. Coba, silakan. Nah, salah, masih salah ya. Coba diperagakan sekali lagi Mas Ahok. Nah, itu. Oke. Nah, itu betul sekali. Jadi program kami yang kedua adalah SIP gratis. Di sini kami akan membuka layanan psikolog secara offline maupun online selama 24 jam. Jadi bagi warga DKI Jakarta yang punya kesehatan mental atau gangguan mental dan butuh bantuan seorang ahli, monggo dimanfaatkan. Itu pastinya. Aduh ya, itu bisa juga aman. Langsung hubungi hotline kami.
Right. Oke, kita peragakan satu lagi ya. Oke, siap. Oke, silakan Mas Anies diperagakan. Bisa menebak atau perlu pendidikan yang lebih lanjut? Utamakan transportasi umum. Kurang tepat. Masih gratis. Anies getir. Kurang tepat. Benar. Terakhir. Sudah tidak tahu jawabannya ya? Iya. Oke, langsung dikasih tahu saja. Lanjut. Silahkan Mas Anies. Jadi program kami yang ketiganya adalah Kita Jalani Aja namanya. Jadi di sini kita akan jadi kita di sini akan mengadakan Car Free Day setiap hari Minggu, di mana itu kita akan menggunakan alat transportasi apapun dan kita akan bersama. Jadi sudah. Nah, cuman tidak konsisten. Waduh. Itu nanti uangnya di belakang ya. Oke, jadi seperti itu. Monggo saya kembalikan ke Mbak Ani dan Mbak Bina. Oke, terima kasih untuk para di belakang kemarin. Terima kasih. Mungkin untuk terakhir, mungkin ada akhir kata dari Pak Anies dan Pak Ahok untuk para pendukungnya. Saya tidak mau banyak berkat. Saya cukup membuktikannya dengan pembuktian. Betul sekali Pak Anies. Jadi tanpa ragu, coblos nomor 1. Betul. Coblos apanya Mbak? Coblos giginya. Coblos apa Mbak? Coblos giginya. Oke, sekali bersama-sama coblos giginya. Oke. Mungkin kita tutup dengan jargon. Monggo Mbak Ani. Masa depan maju. Satu lagi. Satu kali lagi. Jakarta bersatu. Oke, terima kasih. Sampai selesai masih ada 8 kelompok, ada 1 kelompok yang nggak maju. Sistemnya ya, depannya, jadi tetap seperti itu atau hari Kamis. Kalau ada yang lupa kenapa bukan 14 ya diganti Kamis supaya hari Senin waktu tanggal 6 Januari kalian pasti